Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Voice UDS. Nah, perkenalkan, saya Nurul Hidayah dengan NIM 24102020. Jangan lupa panggil saya Ida. Semoga yang nonton sehat selalu ya. Tapi jangan lupa kalau udah dikasih kabar jangan kemakan info random yang ada di TikTok ataupun Instagram. Kita harus benar-benar cari informasi yang detail dan akurat. Perkenalkan, di samping saya ini ada pemateri yang akan membahas topik hari ini. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky, bisa dipanggil Via dengan NIM 24102007. Makasih banget ya udah nyempetin nonton talk show hari ini. Tenang, ini bukan ceramah kok, ini bukan drama. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap tabu, padahal dampaknya bisa long term, efek ke masa depan. Yes, kita akan ngomongin tentang infeksi seksual pada remaja. Kak Via, ini pertanyaan sejuta umat viewers di TikTok mungkin ya. Banyak yang mikir, sekali dong aman kali ya. Menurut kamu tuh gimana sih caranya? Fix itu ya, mitos besar banget. Infeksi seksual itu nggak peduli sekali atau sering, selama ada resiko dan tanpa perlindungan, tetap bisa kena. Terus ada lagi nih, kan masih muda, tapi juga sembuh sendiri. Itu valid gak sih, Kak? Gak valid, Besti. Banyak infeksi seksual gak langsung kelihatan gejalanya. Tahu-tahu udah parah, baru nyesel, dan bisa ngaruh ke kesehatan jangka panjang. Terakhir ini ya yang sering lewat nih ya Kak di FYP aku nih, asal nggak sakit berarti itu aman. Setuju nggak sih kalau kayak gitu Kakak? Big no sih. Terus kelihatannya sehat, tapi itu beneran sehat sih. Terus banyak kasus infeksi seksual datang tanpa rasa sakit. Makanya jangan nunggu sakit ya, baru peduli nih. Wah, berarti fix ya Besti, jangan kemakan info FYP di TikTok tanpa filter. Karena kesehatan itu bukan konten, ini sosial masa depan. Nah, sekarang ini banyak banget hal yang viral di media sosial termasuk soal kesehatan. Gimana Kak Mia? Iya sih, banyak banget. Tapi sayangnya yang viral itu sering drama, bukannya penjelasannya. Padahal dampaknya nyata loh. Oh, kenapa topik ini penting buat remaja sih Kak? Karena ya banyak yang ini ngerasa masih muda, jadi merasa masih aman gitu loh Kak. Padahal penyakit gak pernah nanya umur loh. Wah, contoh infeksi seksual itu apa saja sih Kak? Kadang kan kita ada juga yang nggak mengerti, tiba-tiba konten di FYP diiyain aja, apapun dihirauin nih. Apakah benar? Coba gimana tanggapannya Kakak? Nah, jadi tuh contoh infeksi seksual itu ada HIV, sifilis, gonore, chlamydia, herpes, dan HPV. Nah, terus di sana itu namanya memang susah kan, tapi dampaknya serius banget nih Kak. Kalau seseorang itu kena infeksi seksual nih Kak, biasanya kerasa nggak sih? Kadang sih iya Kak, kadang enggak. Biasanya keputihan, nggak ada ini Kak, nggak normal, sakit aja, sakit pas pipis, gatal, atau ada luka di area kelamin Kak. Wah, ternyata ini nyambung banget ya Kak sama kasus yang sempat viral di sosial media tuh, yang kemarin-kemarin tuh Kak. Iya, ada kasus seseorang yang terlihat sehat tapi aktif banget, tapi setelah diperiksa ya Kak, ternyata terkena infeksi seksual. Wah, kalau kasus seperti itu dibiarkan, gimana sih Kak dampaknya buat masa depan? Bisa menular ke pasangan Kak, bisa bikin infeksi makin parah,
terus gangguan kesehatan jangka panjang. Untuk perempuan nih Kak, HPV juga bisa meningkatkan resiko kanker serviks loh Kak. Ngeri ya. Berarti ini bukan masalah sepele ya. Kok ngeri-ngeri gitu ya Kak ya? Iya nih, ini bukan sekedar isu viral, tapi masalah kesehatan serius. Wah, scroll panjang, cek kesehatan jarang. Nah, Terus itu kenyataannya. Terus itu punya pengetahuan yang benar-benar apa ya Kak? Punya ilmu yang lebih luas gitu Kak, untuk menghindari perilaku seksual beresiko, setia kepada satu pasangan. Jangan berani periksa ya Kak. Vaksin HPV juga penting sebagai pencegahan. Lebih baik dicegah ya Kak daripada viral karena sakit. Nah, betul banget nih. Pesan terakhir buat remaja, gimana menurut Kak Fia? Jangan tunggu viral dulu ya, baru peduli. Jaga diri itu bukan takut, tapi cerdas. Nah, karena masa depan bukan buat coba-cobaan, sekali lagi bukan buat mainan ataupun coba-cobaan. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga apa yang sudah dibahas bisa menambah pengetahuan dan bikin kita semua lebih peduli untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi, jaga kesehatan dan masa depan kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa kembali.